Prinsip ketujuh, memperingatkan mereka agar terhindar dari perbuatan keji. Ketika anak berusia 10 tahun, nampaklah tanda-tanda usia remajanya secara bertahap. Karenanya Rasulullah SAW mendorong kita untuk memisahkan mereka dalam tempat tidur. Oleh karena itu, bagi para orang tua hendaknya menjaga anak di usia ini, melindunginya dan menempatkannya di lingkungan belajar demi menjaga dan memelihara dirinya, serta membiasakan dirinya mengendalikan nalurinya, mengatur dirinya dan menjaganya dari berbagai maksiat. Para khalifah yang lurus dan kaum salaf yang saleh amat mementingkan pendidikan anak yang membuat mereka hafal surah An-Nur disertai paham terhadap kandungannya. Mereka jelaskan masalah-masalah penting dalam surah itu, apalagi kepada anak-anak perempuan. Kita dapati misalnya contohnya Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, janganlah seorang wanita muslimah masuk ke pemandian air panas kecuali karena sakit, dan ajarkanlah wanita-wanita kalian surah An-Nur. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya nomor 1133. Jadi zaman dulu itu ada pemandian di luar ya. Kalau kita sekarang sudah sangat buruk gitu loh, jadi kolam renang yang malah akhirnya terbuka secara terang-terangan dan seperti sudah tidak ada lagi lapisan kain karena semua badan terbentuk baik laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Zaman dulu ada pemandian, tapi ini biasanya dipakai di musim-musim dingin. Jadi ada tempat masuk, kemudian di situ ada air berendam air panas, biasanya orang bercampur baur gitu. Maka Umar bin Khattab mengajarkan masalah itu, agar jangan sampai perempuan masuk ke tempat-tempat ini kecuali memang sama-sama perempuan dan itu pun dalam keadaan darurat. Dan disuruh menekankan untuk membacakan surah An-Nur, surah nomor 24 dalam Al-Quran ya. Jadi Bapak Ibu nanti pulang sebentar renungi surah An-Nur itu, ya, kemudian coba fahami lalu ajarkan kepada anak-anak kita. Surah An-Nur mengajarkan kepada anak-anak akhlak dan adab-adab Islami dalam tahapan yang amat penting dalam pertumbuhan anak. Surah itu menjelaskan bagaimana menanggulangi agar tidak terperosok ke dalam perbuatan buruk. Di dalamnya terdapat hudud syara' atau batasan agama. Surah tersebut juga menjelaskan akhlak terhadap lawan jenis sejak dini, yaitu dengan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, serta mengajarkan sikap waspada kepada anak-anak terhadap perbuatan keji. Setelah mengajarkan surah tersebut kepada anak, maka ajarkan mereka dalam bentuk pengamalan melalui cara yang tenang dan jelas. Mengajarkan mereka bentuk nyata, fenomena dan maksudnya. Juga Allah Ta'ala menjadikannya dalam makhluknya agar dunia ini menjadi makmur dan peribadatan kepadanya selalu terjaga. Saya bacakan satu paragraf lagi, baru kemudian kita coba buka surah An-Nur ya. Dalam menjelaskannya, hendaklah seorang pendidik menyebutkan hadits-hadits Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran di mana jumlah ayat dan hadits itu banyak. Kita cukup menyebutkan sebagiannya saja untuk kajian mendalam. Setelah anak mengetahuinya, maka sempurnalah anak menjadi merasa waspada terhadap perbuatan keji. Hal itu juga dengan disebutkan dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan siksaan bagi pelaku perbuatan keji itu. Ini tentu sebenarnya ada contoh ya hadis Nabi SAW yang akan kita baca insya Allah setelah kita coba lihat surah An-Nur dulu ya. Dibuka surah An-Nur supaya lebih jelas, surah nomor 24 dalam Al-Quran, supaya kita tahu pesan-pesannya. Jadi saya bacakan ini sebenarnya ada 64 ayat ya. Saya coba bacakan insyaAllah, mudah-mudahan keburu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinat. Wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tadhakkarun. Ini adalah satu surah, An-Nur maksudnya, yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu semua selalu mengingatinya. Makna mengingati, mempelajari dan mengajarkannya. Apa pesan Allah yang pertama di sini? Setelah jelaskan, surah ini penting, pelajari ya. Harus diamalkan ya. Lalu Allah ingatkan yang paling pertama di ayat 2-nya. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah
In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali derah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jangan kena kasihan lalu tidak mau cambuk mereka. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi peringatan di sini yang paling pertama adalah menjaga kesucian, kemaluan. Kalau kita sudah bicara masalah zina, berarti jaga pandangan, jaga sentuhan, jaga obrolan, jaga pergaulan, jaga sekolah, jaga lingkungan, semua masuk ini. Ya, semua masuk dalam masalah ini. Karena Allah langsung mengancam, kalau terjadi zina, cambuk ya, 100 derah. Ini kalau belum nikah, kalau sudah nikah ketebergok maka bisa dihukum rajam. Lalu Allah pastikan, kalau ada yang tetap ngotot dengan perzinahan itu, yang terjadi adalah az-zani, ayat 3-nya, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang terus berzina tidak mengawini melainkan perempuan berzina juga. Subhanallah, yang biasa di diskotik, di bar, memang cari pasangan di situ juga. Enggak mungkin dari diskotik dia cari ke majelis taklim, enggak mungkin. Sebagaimana orang majelis taklim enggak mungkin cari kecuali orang yang di majelis taklim, enggak mungkin dia pergi ke diskotik malam-malam cari istri. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina juga, atau perempuan yang musyrikah, kafir. Dan perempuan yang berzina, pelacur, naudzubillah, gonta-ganti pasangan. Dan pelacur ini tidak harus kerja di satu lembaga ya. Kalau dia pun tinggal di rumahnya, orang tuanya, sekolah, berpendidikan, tapi gonta-ganti pasangan, berzina juga namanya. Perempuan berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki berzina juga. Pasti datang pasangannya yang sama itu. Atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Orang mukmin suci. Gak mau letakkan kemaluan kecuali pada pasangan halal. Maka gak boleh nikah sama pezina. Laki-laki atau perempuan. Diharamkan. Kecuali si pezina itu sudah taubat nasuha. Kemudian dia betul-betul kembali ke jalan Allah. Itu berbeda. Kita tidak lihat masa lalu orang. Pernah ada seorang syekh ditanya di Saudi begitu. Tentang masalah. Wanita ini mengatakan saya seorang wanita yang sudah tidak benar. Berapa kali saya berzina. Sekarang saya sudah taubat, tahu ini adalah dosa besar. Apakah saya masih layak dapat laki-laki mukmin? Saya sekarang mau nikah, tapi saya nggak mau laki-laki buruk, pezina juga. Kata syekhnya, tentu saja kalau kau taubat nasuha. Karena laki-laki mukmin tidak akan menanyakan masa lalumu. Laki-laki mukmin tidak akan tanya itu. Udah dia nikah, dia sekarang tahu ini muslimah baik, dia nikahin. Tetapi kalau dia tidak bertaubat, maka hukumnya haram. Jadi nggak boleh bapak-bapak mengatakan, udah saya nikahi pelacur ini, naudzubillah, supaya saya nanti yang pandu dia. Nggak usah jadi pahlawan di situ. Atau perempuan muslim yang mengatakan, ini laki-laki playboy tapi dia mau sadar, tidak apa-apa lah. Alasannya katanya kalau nikah sama saya nanti dia mau sholat. Dusta, bohong. Jangan dipercaya. Gak bakal sholat itu. Untuk apa? Untuk apa ibu-ibu capek-capek luangin waktu untuk bantu dia sholat? Cari yang sudah sholat malam. Justru imami ibu sholat. Nah itu yang benar. Nanti setelah nikah punya anak baru nyesal. Ya, selalu keluar nih, selingkuh sana sini sama teman kantornya. Ya memang dari awal nikahnya sama laki-laki begitu. Ya wajar. Lalu cari suami di mana Ustaz? Itu yang kalau azan di shaf pertama, itu suami itu. Nah, iya, azan ke masjid, ya, bakti sama orang tuanya, cari pekerjaan halal, anak-anak yang sekolah agama itu memang layak jadi pasangan. Begitu juga dengan laki-laki. Berapa kali saya ketemu begitu laki-laki, mau dia sudah ikut pengajian atau belum? Kalau ketemu saya, Ustaz, apa kabar? Baik Ustaz, nasihatin Ustaz. Saya ini mau menikah, baik nikah dari pesantren, saya gituin. Nikah sama anak pesantren. Ada yang belak-belakan Ustaz, tapi saya punya pacar, saya sudah suka. Nggak bisa pacaran dalam Islam setelah nikah. Kalau pacaran sebelum nikah itu haram dalam Islam, tidak boleh. Nyentuh aja sudah haram. Apalagi kalau sampai perzinahan terjadi. Dan kemudian nanti rumah tangganya pasti kacau loh. Rumah tangga yang dimulai dengan perzinahan rusak, pasti sering bertengkar. Rumah tangga yang dimulai dengan baik, tidak bersentuhan, nazar syar'i, kemudian akad nikah dengan benar, belum pernah saling menikmati nanti setelah nikah, aman, tentram rumah tangganya. Insya Allah akan aman. Allah SWT akan berkahi. Bagaimana ibadah dimulai dengan kemaksiatan? Tapi kan kalau tidak pacaran, Ustaz, saya tidak tahu nanti dia. Dusta. Orang pacaran itu,
Ya, itu tidak menjelaskan tentang hakikat orang itu, enggak. Bahkan banyak disembunyikan. 10 tahun pacaran semua selalu tunjukkan yang baik-baik. Begitu dia sudah nikah 2 bulan cerai. Oh, saya baru tahu kok begini. Ya, saya begini, terima silakan, sudah tidak apa-apa. Tapi sudah rusak namanya. Untuk apa? Jadi kan. Kalau kita dari awal bisa dapat makanan bagus, kenapa cari makanan bekas? Ya, itu. Jelas nggak? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memastikan di ayat 4-nya, "Walladzina yarmunal muhsanati, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidum, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka yang menuduh itu 80 kali derah, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi walaupun zina itu hukumnya haram dalam Islam, kita nggak boleh juga memata-matai orang, itu hukum syar'i. Nggak boleh kita sengaja mata-matain lalu kemudian kita laporkan, nggak. Kalau depan mata memang kelihatan, salah kita luruskan. Kalau kita mau dia dihukum, maka selain suami istri ya, harus datangkan 4 orang saksi. Harus 4 orang itu lihat orang yang sama, di tempat yang sama, keadaan yang sama, waktu yang sama, baru diterima. Kalau itu benar, maka dicambuk 100 derah kalau belum nikah, dia dirajam kalau sudah menikah. Tapi kalau suami istri, dia pulang naudzubillah temukan pasangannya selingkuh sama orang lain, maka dia boleh memberikan kesaksian buat dirinya sendiri dengan cara 5 kali sumpah. 4 kali sumpah demi Allah memang pasangannya itu selingkuh. Yang kelima, maka Allah laknat dia ya, kalau dia yang berbohong. Kemudian pasangannya supaya tidak kena hukuman bersumpah juga 5 kali. 4 kali dia menyatakan pasangannya yang menuduh bohong. Yang kelima Allah murka kalau pasangannya benar. Tapi setelah itu terjadi perceraian. Perceraian selamanya, bukan lagi tolak 1. Kalau ini namanya sudah ada ya hukum li'an, saling melaknat ya. Tapi di sini pelajarannya adalah kita ambil, pertama kita nggak boleh nuduh sembarangan wanita-wanita. Ini biasa terjadi dari laki-laki hidung belang. Dia mau nikah sama seorang wanita yang baik-baik, tapi wanita itu tidak mau karena dia itu laki-laki fasik. Maka yang dia lakukan adalah dia sengaja sebarkan isu tidak benar. Perempuan itu pernah tidur sama saya, perempuan itu begini-begini. Ini haram semuanya, gitu kan? Termasuk dalamnya di sini adalah kisah orang-orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina, ya, padahal sebenarnya tidak. Dengan Safwan, itu semua berita bohong, dusta gitu. Kemudian ayat selanjutnya, di sini disuruh cambuk tentunya 80 derah orang yang mendatangkan saksi palsu, ya, atau kesaksian palsu. Illa alladziina taabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, tadinya dulu sembarang orang tapi dia sudah tobat pada Allah, dia sudah minta maaf sama orang itu dan kemudian memperbaiki diri. Maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentang suami istri tadi yang saya katakan, kalau dia mau nuduh atau dia sedang nuduh pasangannya, udah temukan bagaimana caranya supaya bisa dihukum pasangannya. Di ayat 6 Allah katakan, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin." Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada atau tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Misal demi Allah dia benar selingkuh, demi Allah dia benar selingkuh sampai 4 kali. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan yang kelima, wal khamisatu al-la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan sumpah yang kelima dia bilang demi Allah bahwa laknat Allah atasnya, atas orang yang menuduh ini jika dia termasuk orang-orang yang dusta. Kemudian yang ke-8 ayat 8-nya, wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Dan istri yang sedang dituduh atau pasangan sedang dituduh termasuk suami misalnya, dihindarkan dari hukuman rajam, karena kalau sudah menikah dirajam, oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang dusta. Demi Allah dia dusta, demi Allah dia dusta sampai 4 kali suaminya. Ayat 9-nya, wal khamisata an ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin.
Dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika suami itu termasuk orang-orang yang benar. Ayat 10, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabur rahim, dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, dan andai kata Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Lalu ayat 11-nya ini turun ayat pembelaan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dari tuduhan berzina dengan Safwan. Allah bilang, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu menuduh Aisyah sama Safwan berzina radhiyallahu anhum majma'in adalah golongan kamu juga, mengaku muslim. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik buat kamu. Karena jadi keluar hukum dari situ. Bahkan terjadi pembelaan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana kita tahu semenjak ayat ini turun sampai hari kiamat nanti, kalau orang baca pasti akan ada pembelaan terhadap tuduhan perzinahan tersebut. Tiap-tiap seseorang dari mereka yang membuat berita bohong itu mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya adab yang besar. Tentunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, kepala orang munafik itu. Ayat 12-nya, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin, jadi kalau ada orang yang kita tahu saleh, salehah dituduh berzina, Allah bilang, kenapa waktu berita bohong itu tersebar orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Kenapa mereka tidak bela itu? Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Ayat 13-nya, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa in lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi dan atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. Ayat 14-nya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun azim. Dan sekiranya tidak ada karunia Allah dan juga rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ayat 15-nya, ittalaqawna bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ingat tadi waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, gosipin, makin disebarkan berita bohong itu. Dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja padahal dia di sisi Allah adalah besar. Ayat 16-nya, walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kami memperkatakan ini, maha suci Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Ya, kita tutup dengan ayat 8 sampai ayat 18-nya ya. Nanti yang lainnya Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat 18-nya, wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Tentu di sini ada banyak peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala sampai ayat ya 64 yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Tapi izinkan saya masuk ke poin-poin pentingnya dulu. Ada ayat 26, coba kita langkahi dulu ke ayat 26. Ini yang juga perlu ditanamkan pada anak-anak kita. Sudah lihat? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yakulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita yang keji, ya, wanita yang buruk akhlaknya, pelacur, pezina adalah untuk laki-laki keji juga.
Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik-baik. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Jadi ini jelas sekali tentang masalah ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyampaikan ini. Untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Saya sering bahasakan kepada anak-anak. Ingat, jaga pergaulan, tidak boleh interaksi sama lawan jenis kecuali dengan mahram, itu pun ada batasan-batasan juga. Nanti kalau jaga, maka Allah akan datangkan pasangan hidup juga yang sama dengan kalian. Kalian baik, nanti datang pasangan baik. Gak usah bikinin jodoh, Allah datangkan itu. Allah punya cara datangkan. Tapi kapan buruk, Allah datangkan juga pasangan yang buruk, atau Allah persulit pernikahannya. Ini penanaman kepada anak-anak. Ayat 27 juga begitu, tentang adab minta izin. Ini sudah kita jelaskan juga pada bahasan kita sebelumnya ya. Ajarkan mereka minta izin kalau mau masuk di kamar kita, supaya jangan sampai mereka melihat terjadinya hubungan biologis atau terbukanya aurat dari orang tua. Ayat 27 bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang beriman, jangan kau masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ayat 28, fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka jangan tetap kamu masuk sebelum kamu dapat izin. Tak boleh masuk rumah orang. Mungkin orangnya lagi di kamar mandi, mungkin lagi dia mau keluar ambil pakaian di tempat jemuran belakang, dia pikir nggak ada orang dan segala macam. Maka jangan kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, dia tidak mau terima tamu misalnya, maka kembalilah. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada di ayat 29 lanjutannya dikatakan, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Misal rumah sudah terlanjur rubuh, rusak, rumah sudah ditinggalkan oleh penghuninya di tengah hutan, di pinggir kali dan segala macam, itu boleh. Jadi tidak ada penghuninya, itu tidak ada dosa. Yang di dalamnya ada keperluanmu, kamu istirahat sejenak, ya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Allah tahu niat kalian. Lalu Allah memerintahkan di ayat 30, ini yang disuruh turunkan pandangan tadi, agar anak-anak tidak tonton-tontonan yang salah, tidak sering interaksi kontak mata berduaan sama lawan jenis dan seterusnya. Ayat 30-nya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas atau apa yang mereka perbuat. Terus ayat selanjutnya ini agak panjang, ya, ayat 31-nya ini tentang adab-adabnya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihin aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dari yang haram. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, diulurkan sampai tutup dadanya sehingga tidak nampak, tidak terbentuk. Kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, mertua. Sudah pernah kita jelaskan tidak ada mantan mertua ya. Jadi mahram kita abadi. Atau putra-putra mereka
atau putra-putra suami mereka. Kalau nikah poligami, suami sudah punya anak atau sama duda punya anak. Atau saudara-saudara laki-laki mereka. Atau putra-putra saudara laki-laki mereka, ponakan dari saudara laki-laki. Atau putra-putra saudara perempuan mereka, ponakan dari saudari perempuan. Atau wanita-wanita Islam. Ya. Atau budak-budak yang mereka miliki. Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Atau misalnya laki-laki sudah sangat tua sekali. Ya, sudah nggak memungkinkan lagi dia punya syahwat 90 tahun gitu kan. Tapi kalau 70 tahun masih lincah jangan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya, perempuan-perempuan itu. Maaf, di sini katakan atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Itu semua tidak apa-apa. 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Kemudian dikatakan dan janganlah juga mereka para wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ini tradisi orang-orang Arab sampai sekarang mereka masih lakukan ya. Di beberapa negara Arab itu mereka menggunakan gelang kaki. Ya. Nah biasanya itu salah satu ciri perempuan-perempuan yang tidak benar. Mereka sengaja meninggikan kain penutup badannya untuk memperlihatkan gelang kakinya itu ya. Allah melarang itu. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah hai orang-orang beriman supaya kalian beruntung. Lalu ayat 32 disuruh segera nikahkan orang-orang yang sendiri, bujang, gadis, duda, janda, selama mereka memang ya dianggap baik nikahkan. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, termasuk anak-anakmu. Jangan lama-lama. Saya sudah pernah bilang jangan hubungkan pernikahan dengan prestasi dunia. Nikahkan saja, gitu kan. Dan orang-orang layak berkawin atau menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Tentu ini setelahnya juga ada banyak pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita titik beratkan tadi pesan-pesan itu. Tentu saya berharap ini Bapak Ibu bisa melanjutkan bacanya sampai 64 ayat dalam Al-Quran itu dalam surah An-Nur untuk memastikan apa yang sudah kita bahas tadi ya. Saya melanjutkan ini karena riwayat ini saya harus baca untuk melengkapkan bahasan kita insyaAllah. At-Tabarani dan Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa seorang pemuda dari Quraisy datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah izinkan saya berzina. Orang-orang pun mendatangi dan menghardiknya sambil mengatakan, biarkan dia. Maksudnya agar kami hajar. Ya, mau dipukul sama para sahabat. Kok masuk masjid depan orang-orang izin sama Nabi mau berzina. Beliau SAW bersabda, dekatkan dia. Biarkan dia mendekat sama saya. Maka orang itu pun mendekat kepada beliau lalu beliau bersabda, sukakah kamu ibumu dizinai? Dia menjawab, tidak demi Allah. Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusannya. Maksudnya jangan sampai aku akan siap mati untuk itu kalau ibuku mau dizinai. Beliau bersabda SAW, orang-orang pun sama tidak suka kalau ibunya dizinai. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada putrimu? Orang itu menjawab, tidak demi Allah ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Ya. Beliau pun, maksudnya aku menghormati keputusan anda itu. Beliau pun bersabda, orang-orang pun sama tidak suka kalau hal itu terjadi pada putrinya. Jadi tergantung, kau nikah sama ibunya orang, maka orang tidak mau, anak-anaknya tidak suka. Kau nikah sama, zina sama anaknya orang, maksudnya ini zina ya. Kau zina sama anak orang, pasti orang tuanya tidak suka. Begitu lanjut, beliau melanjutkan lagi sabdanya, bagaimana kalau itu terjadi pada saudarimu? Orang itu menjawab, tidak wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Beliau menjawab lagi, orang-orang pun sama, tidak menyukai kalau hal itu terjadi pada saudari mereka. Beliau lanjutkan pertanyaannya, bagaimana kalau itu terjadi pada bibimu dari pihak ayahmu, amma? Maka orang itu menjawab, tidak wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Beliau bersabda, orang-orang pun sama, tidak suka kalau itu terjadi pada bibi mereka. Beliau bertanya lagi, bagaimana kalau hal itu terjadi pada bibimu dari pihak ibumu, khala, tante dari ibu? Orang itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Beliau SAW bersabda, orang pun sama, tidak suka kalau hal itu terjadi pada bibinya dari pihak ibu. Maka beliau menaruh tangannya di dada orang itu dan berkata, ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, peliharalah kemaluannya. Abu Umamah pun berkata, radhiyallahu anhu, setelah itu pemuda itu tidak menengok sedikit pun kepada hal itu atau hal tersebut.
Hadis ini riwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir jilid 6 halaman 162 163. Ini adalah contoh pembinaan dan pendidikan dalam masalah ini, di mana masalah ini sangat dikhawatirkan oleh keluarga dan dijauhi dan ditinggalkan oleh anak di masa-masa perlunya bimbingan dan penjagaan. Namun orang-orang yang jahat mengajarkan mereka sesuatu yang kita khawatirkan, terperosok ke dalamnya. Pendidik yang sebenarnya akan mengajarkan takwa dan rasa takut kepada Allah Ta'ala, mengajarkan rasa cinta kepada syariatnya, dan mengajarkan kepada anak-anak hukuman perzinahan dan cara menegakkan hudud atau hukuman Allah serta mengikuti syariat Allah Ta'ala, di mana dalamnya terdapat perlindungan dan keselamatan. Maksudnya adalah, tadi kan waktu orang ini datang minta izin sama Nabi zina, berarti dia tidak faham. Para sahabat sudah langsung mau main tonjok aja nih. Ya. Berarti tidak boleh, teman-teman kita banyak seperti orang yang ribut pada saat anak sudah bicara atau bertanya masalah begini. Atau sudah terjadi padahal sebenarnya kita yang bukakan pintu-pintu. Kita sengaja sekolahkan di sekolah asing, pergaulannya bebas, ya segala macam. Lalu kemudian anak kita pada saat hamil di luar nikah lalu marah. Tidak, keliru itu. Jadi Nabi SAW menunjukkan kepada orang ini, kepada orang-orang jangan tergesa-gesa menilai orang, tetapi kita harusnya memahami sebab-sebabnya. Nanti orang ini belum paham kita jelaskan. Kalau orang itu melanggar kita hukum, gitu kan? Makanya Nabi tanya di sini, kalau tantemu, kalau adikmu, kalau anakmu, segala macam, kau mau nggak? Dia nggak mau, maka seperti itu. Dan hendaklah seorang pendidik membuat satu contoh buat anaknya tentang bagaimana anak-anak kaum salaf yang saleh dahulu agar selalu menjadi panutan. Sebagai penutup, contohnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dia dengan ayahnya sahabat, berusia 17 tahun. Sebenarnya menurut kebiasaan pada umumnya dia adalah orang yang hampir dewasa. Demikian pula menurut para ahli kejiwaan, ahli masalah akhlak, dan ahli pendidikan masa sekarang. Yakni dia adalah orang yang menjelang dewasa dalam tahapan mendekati dewasa. Namun Usama telah menjadi seorang panglima pasukan yang sukses ketika umat Islam dalam kondisi sempit. Pemuda dalam generasi Islam memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu membela Islam dan kaum muslimin. Hal itu tentunya tidak akan tercapai kecuali bila pemuda tersebut senantiasa berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca paragraf terakhir lalu saya jelaskan sedikit Usama baru kita tutup. Ketika itulah Allah memperbaiki keadaan mereka, mengangkat syiar mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa di dunia sebagaimana keadaan para pendahulu kita yang saleh. Hanya kepada Allah lah tempat kita meminta. Jadi Usama bin Zaid ini punya ayah namanya Zaid bin Haritha. Ini adalah anak angkat Nabi SAW. Nabi sangat cinta kepada Zaid, lalu diajarkan prinsip-prinsip agama. Sangat tertanamkan dalam jiwa Zaid. Zaid juga wariskan kepada anaknya Usama. Sampai-sampai di umur 17 tahun yang biasanya anak-anak masih terus harus diajarkan ini, diajarkan itu. Zaid sudah berhasil mendidik Usama untuk menjadi seorang panglima perang. Keterampilan perangnya bagus, orangnya dewasa, pengetahuan agamanya dalam. Sampai Nabi tunjuk menjadi panglima perang 17 tahun. Di pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, Usama bin Zaid. Sampai orang-orang menghardik, ini anak kecil bisa faham nggak mimpin perang nih? Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebagian orang menghardiknya sebagaimana dulu menghardik ayahnya waktu saya angkat jadi panglima perang. Dan ketahuilah dia orang yang layak memimpin peperangan tersebut. Nah berarti bagaimana Zaid berhasil menurunkan kepada anaknya di usia dini ini untuk menjadi seorang pemimpin. 17 tahun sudah jadi panglima perang. Kita sekarang tidak, malah kita ajarkan kepada naudzubillah pendidikan-pendidikan yang merusak moralnya, gitu kan. Dan dianggap ini masa puber, saatnya mencoba, ya. Dulu juga ayah begitu kok, ibu juga begitu, diajarin tidak apa-apa, piloks-piloks baju, ugal-ugalan di jalan, coba ini, coba itu. Tidak apa-apa lah masa muda, nanti akhir baru tobat, gitu kan. Iya kalau sempat tua, kalau enggak, kalau mati duluan gimana, gitu kan. Allahu a'lam.